Nah, dari tadi kita baru ngomongin dasar-dasarnya. Sekarang mulai agak masuk ke hal-hal yang ininya. Kalau misalnya gue punya X ditambah 2 lebih dari 4, kan biasanya kita gampang gini aja, pindahin X berarti lebih dari 2. Oke? Nah, sekarang gini. Gue punya cara lain, dasarnya, supaya lo nanti ngerti konsepnya. X, ini yang gue pindahin. Jadi X min 2 lebih dari 0. Nah, sekarang gini. Disinilah konsepnya. Andai kan ini gue anggap kotak, jadi ada namanya nilai kritis. Nilai kritis adalah nilai yang membuat si kotak jadi sama dengan 0. Berarti nilai kritisnya ketika X sama dengan berapa? Ketika X sama dengan 2. Nah, inilah ketika si kotak sama dengan 0. Logikanya kalau gitu, kalau gue masukin nilai-nilai X yang di atas 2, nilainya gimana? Masukin 2, 3, 4, 5,5 dan sebagainya, dikurang 2, hasilnya positif. Nilai X yang di bawah 2, nilainya negatif. Kita diminta yang mana? Yang positif. Kalau gitu nilai yang memenuhi yang ini. Oke, ini dasarnya. Nah, nantinya kita pakai kita pakai metode ini ya, supaya memastikan positif negatifnya. Kalau gue punya X min 3 dikali X min 1 diminta kurang dari 0, berarti kita lihat ini perkalian dua buah spesies nih, ada si kotak 1 sama kotak 2. Nah, jadi konsepnya di sini, andai kan gue lihat ini sebenarnya lo bisa ngeliat perkalian antara si kotak 1 dikali kotak 2. Si kotak 1 titik kritisnya di berapa? Di 3. Jadi di atas 3, kalau gitu berarti nilai dia selalu positif. Coba aja cari angka di atas 3, kurangin X-nya di atas 3 ya, yang kurang di atas 3 itu X-nya. X kurang dari 3 itu positif nilai si kotak satunya. Nih, si kotak 1 nilainya positif. Di bawah 3, 1 min 3 minus kan? Pokoknya di bawah 3 nilainya minus aja. Ya, konsep positif negatif ya. Dari yang kanan kita lihat di titik kritisnya di 1. Di atas 1 nilai dia positif si kotak 2 nih. Di bawah 1 nilai dia negatif. Sekarang kita lihat perkalian antara mereka berdua. Ya, kita lihat perkalian antara mereka berdua. Kalau di X yang di X yang lebih dari 3, si kotak satunya positif, si kotak 2-nya positif. Hasil kalinya gimana? Ya positif. Di antara 1 dan 3, ya, di antara 1 dan 3 lo lihat, ini negatif. Yang ini positif. Hasil kalinya negatif. Dan di sini negatif sama negatif positif. Oke, jadi dari situ kalau kita lihat bentuk kayak gini, kita bisa gampang langsung set, lihat, kita masukin dalam satu persamaan, titik kritisnya di 3 dan di 1. Oh, dari kanan mulainya plus min plus gitu. Ditanya yang negatifnya, berarti kalau gitu kita hajar dari 1 sampai 3 ya. Nah, kenapa bisa kita ambil dari kanan sembarangan positif kayak gitu? Karena kita lihat dalam bentuk seperti ini ya, dalam bentuk yang udah jadi kayak gini, lo lihat aja, di atas 3 ya ini jadi positif, di atas 3 ini ya positif. Ambilnya sejuta gitu, sejuta kurang 3 masih positif, sejuta kurang 1 masih positif. Positif kali positif ya udah positif. Berarti kalau gitu selang-seling nanti nih. Selang-seling plus min plus. Kenapa ini jadi min? Karena jelas, oh di daerah sini yang ini udah negatif, ini masih positif. Oh, jadi kaliin jadi negatif. Ditanya negatif berarti jawabannya yang ini. Ya, itu dasar banget. Yang paling penting itu dasar banget ya. Kesannya sederhana tapi itu paling penting. Nanti di mutlak nih soalnya penting banget penguasaan ini. Nah, kalau misalnya gue jadiin kayak gini, 1 min X, atau gini dulu deh, yang gampang dulu, gue kasih soalnya lebih ribet dikit deh. X plus 3 X min 1 dibagi X min 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, mulai pakai sama dengan sekarang. Yang penting kita lihat di sini, karena masih sejajar gini, masukin titik kritisnya. Titik kritisnya berapa aja? Min 3, terus abis itu 1, 2. Dari sini gimana? Plus min plus nggak? Dari kanan plus nggak?
Kalau lihat ya, ini masih positif semua nih. Lo lihat ambil X juta, dimasukin ke 3 spesies ini, pasti masih positif. Jadi plus, min. Sambil gua ngasih tahu sekalian, kita diminta yang minus kan, berarti gini kan? Nah, kalau ini berarti X kurang dari, sama dengan nggak sama min 3? Sama dengan. Atau ya ini gabung sama ini gitu kan? Atau X terletak antara 1 sama dengan nggak? X sama dengan nggak? 2. Ya, kalau lupa, kenapa di atas sama dengan? Karena kita masukin min 3 ya. Kalau di atas, titik kritisnya ini kan min 3 sama 1. Lo masukin min 3, nilainya berapa nih? 0. 0 kurang dari sama dengan 0 nggak? Iya, berarti dia memenuhi, masuk. Sekarang, kalau yang di bawah, kalau X-nya sama dengan 2, di bawah jadi berapa? Kalau dimasukin 2, X-nya di bawah jadi berapa? Jadi 0. Boleh nggak pembagian dengan 0? Dilarang ya. Pembagian dengan 0 tuh udah dilarang. Oke? Haram. Jadi kalau gitu, ya udah, kalau yang kayak gini walaupun diminta sama dengan, kalau dia posisinya pembagi 0, berarti nggak boleh sama dengan ya. Oke. Jadi gini. Dalam pertidaksamaan, lo mau dalam bentuk misalnya X min 3 dikali X min 2 kurang dari 0, jawabannya kan titik kritisnya kedua biasa kan, 3 sama 2 plus min plus diminta yang minus. Kalau dalam bentuknya X min 3, X min 2 kurang dari 0, tetap titik kritisnya 3 sama 2 dan plus min plus, tetap jawabannya yang ini juga. Kenapa bisa gitu? Padahal dia bentuknya 1 kali 1 kurang, 1 bagi. Kenapa bisa sama jawabannya? Nah, karena di dalam pertidaksamaan yang diminta itu bukan masalah nilainya lagi di sini. Diminta kita menentukan nilai mana sih yang membuat dia negatif. Ya kan? Ini juga nilai negatif. Coba A dikali B secara positif negatifnya sama nggak hasilnya sama A bagi B? Sama aja, karena kalau andai kan A kali B itu positif, selama B yang nggak sama dengan 0 ya, A dibagi B juga ya positif gitu. Oke ya, jadi ini sama aja, dia mau kali mau bagi, dalam bukan nilai yang sama, tapi positif negatifnya akan sama. Nah sekarang gimana kalau misalnya gue ubah dikit, 1 min X, X min 2, X min 3. Nah ada yang ganjel nih. Sekarang kalau misalnya gue langsung kerjain dari sini, 3, 2, 1 titik kritisnya. Dari paling kanan plus nggak? Plus nggak dari paling kanan? Sekarang kita lihat dalam bentuk seperti ini, gue ambil nilai 1 juta. Nilai ini positif nggak? Kalau di atas sini ya, di daerah sini nih positif. Dari ini negatif. Jadi kalau gitu, ya kan, coba masukin 1 juta min 9999. Kalau gitu ini negatif kali positif kali, jadi hasilnya berikutnya selang-seling. Ya, selama dia linear dia selang-seling. Jadi jawabannya yang lebih dari sama dengan 0, berarti yang positif kita ambil. X kurang dari sama dengan 1 atau X terletak antara 2 dan 3. Oke, tapi nggak enak. Kalau gue biasanya punya kebiasaan nih, kata orang kebiasaan buruk, tapi kalau gue sih biasanya gue pakai kayak gini. Karena nggak enak, ini gue kali ya, misalnya gue punya soal kayak gini, biasanya gue jadiin dulu supaya kita nggak ketukar-tukar. Gue kali dia dengan min 1. Ya, gue kali dengan min 1, apa jadinya ini? Jadi X min 1, ya kan? Yang ini nggak usah berubah kan? Ya nggak, ngerti nggak maksud gue? Kalau ini gue kali min 1, ya berlakunya untuk ini doang. Udah, ini X min 2, ini X min 3. Tandanya berubah. Ingat kan, kalau dia kali minus, tanda berubah. Hajar 3, 2, 1. Karena udah bentuk seperti ini semua, standarnya plus min. Hajar yang berarti sekarang caranya negatifnya. Berarti X kurang dari sama dengan 1 atau X terletak antara 2 dan 3. Set. Sama aja kan? Cuman perbedaan di kita ya. Nah kalau ini gue punya ada 2 nih, ada 2 nilai yang kayak gini. Aduh, nih X ya.
2 min X, X min 3 kurang dari 0. Ini gimana ngerjain nih? Ini dikali min 1, dikali min 1 lagi kan? Sama dikali 1 kan? Langsung aja gue balik X min 1 kali X min 2 dikali X min 3, iya nggak? Tandanya berubah nggak? Nggak usah, karena dikali 1. Kalau dikali positif, tanda nggak usah berubah. 3, 2, 1. Plus min. Hajar ya minusnya. Dah. Oke. Oke, sekarang kita main yang kuadrat-kuadratan. Ceritanya gini, kalau gue punya X min 2, gue kuadratin, diminta yang lebih dari 0. Nah, kumaha carana iya nah. Gini, logikanya kita bisa menganggap juga dia sebagai perkalian antara X min 2 dikali X min 2. Diminta hasil yang lebih dari 0. Berarti kalau kita bikin jadi garis ini, titik garisnya 2 kan, kita kembaliin ke konsep paling dasarnya. Ada 2 titik ya nggak? Yang kiri plus, di atas 2 plus, yang bawah juga pasti sama dong. Di bawah 2 minus, tetap minus. Kalau gue kaliin jadinya apa? Ini positif, ini negatif kali negatif, ya positif juga. Nah, kalau gitu sekarang berarti gimana? Kalau X sama dengan 2, nilainya berapa dimasukin ke dalam ini? 0. 0 kurang dari 0 nggak? Pasti tidak. Kalau enggak, berarti kalau gitu nilai yang memenuhi ini gimana? Yang ini atau yang ini gitu kan? Berarti X kurang dari 2 atau X lebih dari 2. Nah, kalau udah biasa, nanti gini ceritanya. Kalau pangkat genap, lo lihat nih, kalau dia positif, kalau dia genap, ya udah ini positif semua atau di sini negatif semua, maka dikaliin dia hasilnya akan jadi positif kan? Kalau misalnya nanti gue campur X min 2 ini, gue kaliin dengan X min 1 dan gue minta ini lebih dari sama dengan 0, berarti sekarang gimana? Dari sini kita udah tahu nilai dia selalu positif ya nggak? Dari yang kiri nilai dia bisa positif, bisa negatif seperti biasa as usual. Nah kalau gitu, kalau ini gue kaliin, berarti sekarang gini, kalau apalagi di sini lebih dari sama dengan 0 ya. Kalau ini plus, ini di atas ini semua plus, berarti berapapun nilai di sini plus atau minus, gue kali sama yang atas, karena yang atas selalu positif, maka yang atas ini nggak mengubah tanda yang ini, ya nggak? Ya kan, mau positif kali positif, ya tetap positif. Negatif kali positif, tetap negatif, ya nggak? Jadi yang atas ini karena dia pasti positif, maka dia tidak mengubah tandanya. Akhirnya, karena hal itu, gue bisa bilang, kalau gitu, kalau lo ngelihat pangkat-pangkat genap, lo cuekin aja dulu. Jadi anggap kagak ada. Nah, kalau pangkat ganjil gimana? Peduli nggak kita? Peduli, karena pangkat ganjil, ingat, dipangkatin ganjil itu selalu tetap positif, negatif. Tapi kalau pangkat genap kagak, mau pangkat 2, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 4, 6. Jadi sekarang gimana cara ngerjainnya kalau gitu? Gue punya X min 1, pangkat 1. X min 2, pangkat 2. X min 3, pangkat 3. X min 4, pangkat 4. Ini gue minta ya udah lebih dari 0. Ya ini bacanya lebih dari 0 gitu ya. Gimana cara ngerjainnya ini? Yang mana yang kita masukin ke garis bilangan? Yang pangkat ganjil 1 sama 3. Karena yang genap udah nggak ngaruh. Ya, belakangan. Berarti kita ngerjain yang ganjil dulu. Berarti plus, min, plus. Diminta yang positif nih kan? Diminta yang positif, ini bacanya positif ya. Berarti yang ini sama yang ini. Tapi ada tapinya nih ya. Walaupun si genap ini kita cuekin dari garis bilangan karena dia dikaliin nggak mengubah tanda, tapi nilai pada X sama dengan 2, nilai X sama dengan 4 ini perlu kita peduliin ya. Lebih dari 2 atau kurang dari 2 nggak perlu peduliin. Kenapa? Karena nilai dia positif, pasti positif ya. Coba lihat di sini, kita tahu pasti positif. Tapi lo lihat di sini nih ya. Pada titik X sama dengan 2, nilai dia 0.
Nah, karena nilai dia 0, dia perlu kita peduliin. Aduh. Oke, coba kita masukin. Kalau misalnya gue masukin X sama dengan 2 ke dalam persamaan, ini 0 kan? Ya nggak? Masukin X sama dengan 2 ke sini, 0 kan? Hut. Kalau dia 0, 0 kurang dari 0 nggak? Kagak. Maka berlaku nggak? Berarti X tidak boleh sama dengan 2. Ya nggak? Karena kalau dia sama dengan 2, ini 0 nggak berlaku. Kalau X sama dengan 4, ya pasti 0 juga dong sini kan. Masukin 4 nih, 0, 0, ya enggak lah, nggak berlaku. Berarti kalau gitu X juga nggak boleh sama dengan 4. Oke? Kalau gitu gimana? Kan jawaban kita tadi kan ini, ya nggak? Tapi ternyata X tidak boleh sama dengan 2. Lah, 2 kan di sini kan? Yo, emang udah nggak ikut. Iya, solusi tadi kita dapatnya X kurang dari 1 atau X lebih dari 3. 2 emang nggak masuk dalam solusi ini kan? Nggak masuk di sini kan? Berarti udah, ya udah sih udah selesai karena emang nggak masuk. Kalau X tidak boleh sama dengan 4 gimana kabarnya? Di sini dia masuk, ya nggak? Karena dia masuk di sini padahal nggak boleh 4. Berarti apa yang dia lakukan? Apa dampaknya terhadap persamaan yang kita dapat? Kita perlu potong di sini. Kita potong nih, ya. Kita nggak boleh yang sama dengan 4 nggak boleh menuin. Kalau gitu harus dipotong di 4. Berarti jadinya X kurang dari 1 atau antara 3 sampai 4 atau X lebih dari 4. Intinya potongnya di 4 gitu. Sama kayak gini tadi. Tadinya semua X memenuhin, tapi nggak boleh 2. Berarti daerah sini atau daerah sini gitu kan. X kurang dari 2 atau X lebih dari 2. Kalau dalam hal ini ya udah potong di 4 gitu. Oke? Kita coba lagi. Kalau misalnya gue bikinnya jadi gini, X min 5 kuadrat, X min 3 pangkat 5, X min 1 dibagi, X min 2 pangkat 3, X min berapa lagi ya? X min 4 pangkat 4 kurang dari sama dengan 0. Nah, sama aja ya, konsepnya tetap sama. Selalu masukin titik kritis yang penting. Yang kita masukin titik kritis yang mana? Yang ganjil kan, yang pasti kan. Berarti berapa nih? 1, 2, yang bawah ini 2 kan. Terus 3. Langsung plus min. Diminta yang kurang dari sama dengan 0. Berarti kalau gitu kita masukin yang pasti yang ini plus sama dengan atau enggaknya nanti ya. Tapi yang pasti harus dicek X sama dengan 5, X sama dengan 4 ya. Ingat jangan lupa yang genapnya dicek. X sama dengan 5, kalau dimasukin X sama dengan 5 berlaku nggak? 0 kan? 0 kurang dari sama dengan 0 nggak? Ini berlaku. Kurang dari atau sama dengan, dia sama dengan 0 kan? Berlaku. Berarti boleh nggak kalau gitu 5? Boleh 5. Kalau X sama 4 berlaku nggak? Dimasukin 4 0 kan? Boleh nggak di bawah 0? Kagak boleh, boy. Berarti kalau gitu X tidak sama dengan 4. Nah, kita dapat solusinya ini. Sekarang gimana? Berarti nilai yang memenuhi dari sini, dari yang kiri, X kurang dari sama dengan 1, ya nggak? Karena di atas kan? Atau X-nya terletak antara 2 dan 3. Yang 2 sama dengan nggak? Nggak. Yang 3 sama dengan. Yang ini gimana? Yang tidak sama dengan 4 mah udah emang kagak masuk gitu kan. Yang ini gimana? Si X sama dengan 5 sendirian ini memenuhi gitu kan. Ini 3 sama dengan, ini 1 sama dengan. Ini sendirian memenuhi kan? Berarti apa? Tambahin X sama dengan 5 gitu. Ya pertidaksamaan boleh, jawabannya ada titiknya gitu juga boleh. No problem boy. Oke. Sekarang nih gua kasih agak-agak menarik. X min 1 kurang dari X kurang dari 2. Oke, sekarang gini. Cara standar ngerjainnya gimana kalau ada pertidaksamaan kayak gini? Biasanya kan ini 0, ini bukan 0, sekarang angka. Lu apain kira-kira? Oke, diapain? Pindah ruasnya gimana? Dikali X, boleh nggak dikali X? Kenapa nggak boleh? Nah,
Ingat, dalam perkalian silang kayak gini, itu sama aja kita mengalih X kan. Dalam aturan pertidaksamaan, kita aturannya apa? Kalau positif, berarti tandanya tetap. Kalau ternyata dikali suatu yang negatif, tandanya berubah, ya kan? Ini kan nggak tahu nih positif apa negatif. Kalau gitu boleh nggak dikali? Nggak boleh. Kalau kita belum tahu, kita nggak boleh kaliin. Kalau belum tahu ya, kalau udah tahu boleh. Oke? Terus diapain jadinya? Nah, cara standar X min 1 kurang X dikurang 2 kurang dari 0. Habis itu diapain? Samain penyebutnya. Penyebutnya ini kan X. Berarti ini jadi 2X per X. Atas jadi apa? Min X min 1 dibagi X kurang dari 0. Nggak enak kan? Kenapa nggak enak? X plus 1 per X lebih dari 0. Berarti jawabannya di sini titik kritisnya berapa? Min 1 sama 0. Plus min plus. Jawabannya yang positif. Hajar. Oke, ini standar. Nggak standarnya gimana? Ya, kita teruskan nanti ya. Sekarang pakai soal yang tadi, X min 1 per X lebih dari 2 ya? Lebih dari 2 kan? Kurang dari 2. Pakai cara yang agak-agak, ya sebenarnya teorinya begitu sih, cuman jarang dipakai aja. Sekarang kita lihat. Pertidaksamaan nantinya ujung-ujungnya kan kita tentuin nih, oh solusinya tuh yang ini sama yang ini gitu kan. Sekarang gue bikin pertidaksamaan ini, gue bagi 2. Gue bagi 2 ini tergantung dari X-nya. Ini daerah pertama, ini daerah kedua. Di daerah pertama, ya X yang kurang dari 0. Di daerah kedua, yang X-nya lebih dari 0. X sama dengan 0, kebetulan di pertidaksamaan ini nggak boleh, ya kan? Kenapa gue bagi kayak gitu? Coba pikir, kenapa gue bagi kayak gitu? Bisa mikir nggak? Kira-kira kenapa gue bagi 2 bagian dulu di awal? Coba kita lihat, apa bedanya? Di pertidaksamaan pertama, ya di daerah pertama ini, domain pertama, jadi kita ngerjainnya gini, dikerjain daerah sini, nanti jawaban dari sini apa, dikerjain daerah sini, jawabannya apa, nanti hasilnya digabung gitu, ya. Di daerah 1 dulu kita kerjain, di daerah 1 X-nya kurang dari 0, kalau X-nya kurang dari 0, boleh gue kali silang nggak? Boleh, asal udah jelas kurang dari 0, gue kali silang, X min 1, ini jadi 2X, tapi tandanya berubah karena di sini X-nya kurang dari 0, ya kan? Nah, jadi gini, karena X-nya kurang dari 0, maka pertidaksamaannya jadi begini. Berarti ini terpenuhi selama X kurang dari 0, ini dan ini, ngerti nggak? Oke, ini terpenuhi selama dia X-nya kurang dari 0. Udah kerjain dari sini, pindahin semua ke sini jadi min X lebih dari 1. Min X lebih dari 1 berarti X kurang dari min 1. Ini terpenuhi selama X-nya kurang dari 0. Berarti irisan antara ini sama ini, gitu kan? Irisannya apa antara ini sama ini? X kurang dari min 1. Dari solusi yang satunya lagi, yang daerah kedua, untuk X lebih dari 0, pertidaksamaannya jadi gimana? Kalau gue kali silang, kalau X-nya udah pasti positif, ya udah kali silang aja. Tandanya tetap hajar, berarti min X kurang dari 1. Berarti X lebih dari, ya sorry. Ya benar kan? Kali min 1, X lebih dari min 1. Ini syaratnya X lebih dari 0. Berarti X harus lebih dari min 1 dan X harus lebih dari 0. Mana hasilnya? Ya udah, irisan ini berdua, berarti yang memenuhi dua-duanya kan? Berarti X lebih dari 0. Nah, berarti gini, di domain sini nilai yang memenuhi adalah X lebih dari 0. Di domain ini ya kan, lebih dari 0. Di domain yang satunya yang kiri, ini yang memenuhi X kurang dari min 1. Oke? Jadi total hasilnya adalah X kurang dari min 1 atau X lebih dari 0. Kenapa gue pakai atau? Hasil akhirnya kenapa gue pakai atau? Bisa jawab nggak?
ya karena salah satu udah nggak apa-apa, di sini boleh, di sana juga boleh gitu ya kan. Atau kalau nggak percaya coba ya masukin min 2 nih, min 2 min 1 berarti min 3 per min 2 kurang dari 2 nggak? Kurang dari 2, hajar. Oke ya, itu caranya. Kita boleh membagi ya. Konsepnya di sini kita membagi domain asal menjadi 2 bagian. Karena ketika kita membagi domain itu, pertidaksamaannya menjadi berbeda. Miscellaneous topic. Kalau gue punya x kuadrat min 4 kurang dari 0, solusinya gimana nih? Ada 2 alternatif. Lo bisa bikin jadi x plus 2 dikali x min 2, ya kan? Kalau kayak gini terus apa? Ya udah, 2 sama min 2 plus min plus, diminta yang minus, hajar. Set. Oke, sekarang alternatifnya ini bisa juga lo bisa berpikir bahwa x kuadrat kurang dari 4. X kuadrat kurang dari 4, x-nya berapa yang memenuhin? Nah, sekarang lo lihat. Oke, secara visual nanti jawabannya gini ya. Secara visual ini bisa lo anggap, lo bayangin bilangan yang dikuadrat ini nilainya selalu positif kan? Ya, x kuadrat itu pasti terletak ya, walaupun ini di kiri yang nggak kita tulis, tapi sebenarnya dia terletak antara 0 dan ini, gitu ya. Kalau x-nya bilangan real, pasti dia terletaknya begini. Setuju? Setuju. Oke. Sekarang, kalau misalnya gitu, suatu bilangan x yang dikuadratin ternyata nilai kuadratnya kurang dari 4. Berarti kalau gitu daerah sini kan? Kalau nilai x kuadrat itu kurang dari 4, nilai x yang memenuhi berapa? Lo lihat. X yang memenuhi berarti, oh kalau gitu si bilangan itu kalau dikuadratin ya jangan lebih dari 4. Berarti bisa 2 atau batasnya terjauhnya di sini min 2. Ngerti nggak? Karena kalau ini dikuadratin jadinya positifnya juga. Oke. Jadi makanya di sini oh udah tahu x kuadrat. Nah, kalau misalnya x kuadrat lebih dari 9, berarti gimana? Yang dikuadratin ternyata dia harus lebih dari 9, harus daerah sana nih. Ini 9. Berarti kalau gitu x-nya harus gimana? Harus jauh ke sini atau jauh ke kiri, ya nggak? Karena dia harus lebih. Nanti kalau dikuadratin harus lebih dari 9. Berarti boleh x lebih dari 3 atau x kurang dari min 3. Karena udah jelas ya, lo bayangin visualnya. Nah, kurang dari min 3 atau lebih dari 3. Oke.